Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin menyampaikan materi untuk penugasan ulangan tengah semester mata kuliah PAI di Offering E31 Universitas Negeri Malang. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hubungan akidah, iman, dan Islam. Nah, sebelum itu saya akan mengarahkan untuk melihat video sebentar. Apa yang ditanamkan Nabi? Akidah. Adakah puasa selama di Makkah? Tak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina. Maka yang pertama kali ditanamkan dalam hidup ini akidah. Ibadah nanti belakangan. 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah. Apa yang ditanamkan Nabi? Akidah. Adakah puasa selama di Makkah? Tak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa baru ada di Madinah. Di Makkah tak ada puasa. Zakat wa atuz zakah baru ada di Madinah Al-Munawwarah. Haji akhir last kali. Haji tahun ke-6. Keluar suaranya kan? Selepas pindah ke Madinah. Tapi baru dilaksanakan Nabi tahun ke-10. Maknanya haji sembahyang ujung-ujung 2 tahun sebelum pindah ke Madinah baru Isra dan Mi'raj. Akan tetapi akidah, pokok pangkal keyakinan dalam hati dibina selama 13 tahun. Tapi jangan kaji yang saya sampaikan ini dibalik. Orang yang tak hadir hari ini, dia tonton YouTube atau streaming, lepas tu dia tak sembahyang. Kenapa awak tak sembahyang? Akidah belum betul lagi. Maknanya kita luruskan akidah, kita jalankan ibadah. Maka orang yang batal akidahnya, batal ibadah. Alladzina yuqimuna as-salah, orang-orang yang melaksanakan salat, itu ibadah. Mana keyakinannya? Baca pangkal kaji. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman, meyakini, berakidah kepada yang ghaib. Lepas dia percaya kepada yang ghaib, barulah wa yuqimuna as-salah, baru salat. Orang tidak mungkin salat kalau tidak berakidah, meyakini kepada yang gaib. Kerana dalam solat itu semuanya gaib. Allah yang disembah gaib. Kiblat arah tak nampak gaib. Kiraman katibin yang mencatat gaib. Surga yang dijanjikan gaib. Bila tak sembahyang masuk neraka, neraka itu pun gaib. Maka orang yang tidak meyakini yang gaib, mustahil dia akan beribadah. Maka muncul suatu keyakinan saat ini, zaman modern ini, bernama keyakinan materialisme. Apa itu? Benda. Saya tidak akan percaya kalau dia tidak boleh ditengok mata, dipegang tangan, dirasa dengan
indera. Kalau dia tidak nampak maka saya tak percaya. Ini kata setengah orang adalah akidah keyakinan yang muncul datang pada zaman modern. Tapi sebenarnya bila kita baca Al-Quran, macam ini sudah ada pada 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih lama lagi daripada itu. 1000 tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam. Kerana Nabi Muhammad itu 571 selepas Isa. Sedangkan sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa alaihi salam. Manakala Musa membawa Bani Israel dari Egypt, Mesir, menuju Palestin, selepas mereka menyeberang Laut Merah, mereka pun melalui gurun pasir Sinai. Di Sinai itu Bani Israel meminta kepada Musa. Apa mereka minta? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya Musa, wahai Musa, lan, bukan la. Kalau la tidak, lan, tidak akan. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman kepada engkau selamanya hatta narallaha jahra, sampai kami boleh menengok Allah secara nyata. Saya alhamdulillah selama bagi tazkirah di Kuala Lumpur, di Selangor, di Ipoh, di Malacca, di Sarawak, di Sabah, belum pernah ada lagi orang Malaysia tunjuk, Ustaz, boleh tak tunjukkan Allah tu nyata? Tak ada. Inilah Bani Israel. Nabi pun dia sanggup cakap macam itu. Nabi ini kuat pula. Nabi Musa tu bukan tangguh. Nabi Musa menengok 2 orang berkelahi. Satu orang Mesir, satu orang Yahudi. Bertinju berkelahi. Dia nak lerai. Janganlah kalian 2 berkelahi, tapi degil. Dia tinju satu mati. Dia tak ada niat nak buat mati. Orang kita tinju nak buat mati pun tak mati. Musa tak ada niat nak buat mati pun mati. Nabi Musa lari sebab takut Fir'aun. Dia lari lalu dia tengok ada orang panjang beratur. Apa panjang beratur ni? Sebab kami nak ambil air dalam perigi. Dia tengok pintu perigi tertutup sebab ada batu besar bergelinding dari atas bukit menutup perigi. 30 orang tak boleh menggeser batu ini ke tepi. Datang Musa seorang saja. Maknanya tenaga, energi yang ada pada diri Musa 30 lelaki. Sungguh pun begitu. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, lan nu'mina, kami tak beriman kepada engkau hatta narallaha jahra, sampai kami ingin menengok Tuhan secara nyata. Ini keyakinan sampai hari ini ada. Semua Tuhan mesti ada nyata, ada bentuknya, bisa ditengok. Sedangkan dalam keyakinan akidah Islam, siapa itu Allah? Lam yalid walam yulad. Kalau dia nampak dilahirkan orang, dia bukan Tuhan. Adakah orang sekarang mengaku sebagai Tuhan? Ada. Cari di YouTube. Apa judulnya? I am a God. Aku adalah Tuhan. Meyakini diri sebagai Tuhan. Maka dikatakan lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakan. Dan bila terlintas dalam hatimu bahawa itulah dia Tuhan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Di Malaysia saya tengok belajar surau masjid Isnin malam Selasa akidah syifa 20. Selasa malam Rabu tafsir. Rabu malam Khamis fiqh. Maknanya apa?
ada satu malam khusus orang mengkaji pasal akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Siapa yang membuat ini? Akidah ini disebut dengan akidah Asy'ari kerana disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu setengah orang pula berkata, kenapa awak mesti ikut Imam Asy'ari? Terus saja ke Quran dan Sunnah. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Oh, jadi kita tak boleh ikut Imam Asy'ari? Tidak. Terus saja ke Quran dan Sunnah. Tak perlu pakai flight transit. Terus saja ke Quran dan Sunnah. Tak usah ikut-ikut imam. Awak hafal Quran? Hafaz. Berapa juzuk? Juzuk 30. Macam mana kita nak tahu dalil-dalil am, dalil-dalil khas? Macam mana kita nak faham asbabun nuzul, ayat nasikh mansukh? Maka kita ikut ulama ini pun ikut Quran juga. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, tanya orang tahu. Abdul Somad ni fakir, dia tak tahu, maka dia tanya orang yang tahu. Siapa yang tahu pasal akidah ini? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fiqh, kenapa kita tak terus saja ambil dari Quran dan Sunnah? Kita tak tahu, kita mengaku jahil, kita tawaduk, rendah hati. Maka kita tanya pada orang yang tahu. Siapa yang tahu dalam pasal fiqh ini? Nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka kita pun pakai dalam masalah akidah, saya mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam masalah fiqh, saya mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang akhlak, tasawuf, kita mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di surau-surau Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Barai. Dari video tadi, saya akan menjelaskan secara singkat sepengetahuan saya tentang kaitan antara akidah, iman, dan Islam. Yang kita ketahui bahwa akidah merupakan keyakinan. Nah, keyakinan terhadap apa? Ya, terhadap Allah SWT. Nah, Allah SWT tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi, kita harus menumbuhkan akidah dalam diri dan meyakini bahwa Allah itu ada di hati. Nah, kaitannya dengan iman dan Islam, akidah merupakan diisyaratkan sebuah pilar lah, ya, suatu tiang dari iman. Jika kita memiliki akidah yang kuat, maka iman kita juga kuat. Nah, jika iman kita juga kuat, maka kita benar-benar orang Islam, ya, bukan Islam KTP. Nah, jika dikaitkan lagi dengan akidah, misal kita syahadat, syahadat, misalkan sebuah contoh itu mu'alaf. Nah, mu'alaf itu kan pada awalnya misalkan orang yang dulunya tidak Islam masuk Islam, ya kita ambil dari contoh Deddy Corbuzier ya. Nah, itu kan Deddy Corbuzier menumbuhkan atau mempelajari tentang Islam untuk menumbuhkan akidah. Nah, suatu keyakinan terhadap Islam, yaitu baik Tuhan Islam, yaitu Allah SWT, kitabnya,
kitab Nabi Muhammad, ya Al-Quran, nabi-nabinya, ya khususnya Nabi Muhammad, karena kita umatnya, dan para malaikat, dan para malaikat. Nah, pada dasarnya, jika kita meyakini bahwa mereka ada, maka iman kita akan kuat, dan Islam dalam diri kita akan kokoh, tidak tergoyah oleh godaan apapun. Misalkan digoda dengan agama lain, ya agama lain menggoda ini enak ya. Nah, jika kita memiliki akidah yang kuat, maka iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala akan tetap kuat. Nah, jadi itu dasar dari kaitan akidah, iman, dan Islam. Nah, sebagai contoh lagi, jika misalkan ya, kita sholat 5 waktu, tapi akidah kita, keyakinan kita kurang. Nah, itu maka sia-sia ya. Karena akidah merupakan patokan, yaitu keyakinan kita. Apa tujuan kita dari sholatnya? Apakah sholat itu hanya menggugurkan kewajiban? Ya jangan begitu ya. Nah, sholat itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak sia-sia ya, yaitu melakukan sholat tadi, yaitu misalkan ya cuman menggugurkan kewajiban ya jangan ya. Soalnya kaitannya keyakinan ya, keyakinan dalam diri kita, mengapa kita harus sholat 5 waktu, mengapa itu diwajibkan, ya kita harus yakin bahwa itu merupakan suatu perintah dan suatu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu. Ya, pada ceritanya seperti Nabi Muhammad yang menemui Allah, yang pada awalnya menanyakan berapakah umat Nabi Muhammad mampu untuk sholat, yaitu yang paling terakhir itu ya 5 waktu itu, karena di atas itu menurut Nabi, lupa Nabi siapa ya dulu ya, dicerita itu ya, Nabi Musa kalau tidak salah ya, itu katanya tidak mampu kalau misalkan terlalu banyak ya. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya untuk berbakti dan bertakwa kepadanya. Nah, itulah kaitannya akidah. Mengapa kita harus memiliki akidah yang kokoh dan kuat? Karena hal tersebut merupakan suatu patokan, suatu pilar dari hal-hal yang lain ya. Misalkan kita ngaji ya. Nah, kita yakin bahwa kalam-kalam Allah dalam Al-Quran itu benar-benar dari Allah ya. Iman ya, menumbuhkan iman. Dan misalkan kita malaikat ya, mengimani malaikat ya, misal kita segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari itu akan selalu dicatat oleh malaikatnya. Jadi kita harus memiliki akidah untuk meyakini untuk mengimani malaikat. Dan misal kita mengimani para nabi, nah misalkan nabi terdahulu ya, Nabi Adam, banyak sekali sekarang ya suatu teori-teori tentang evolusi manusia ya. Nah, contohnya yaitu evolusi manusia dari kera, dan semakin bertambahnya zaman itu, maka perubahan dari tubuh manusia tersebut akan semakin berubah. Dan juga itu merupakan suatu perdebatan ya. Kemarin ya saya tahu itu didebatkan antara manusia pertama itu Nabi Adam atau manusia pertama itu ya itu tadi, manusia yang berevolusi tadi. Nah, maka dari itu kita harus menumbuhkan akidah yang kuat dalam diri kita agar kita dapat mengimani bahwa manusia pertama yang turun di bumi adalah Nabi Adam, yaitu manusia yang sempurna, tidak seperti kera, yaitu manusia yang sempurna. Nah, seperti manusia ini ya tidak seperti kera dan sudah menutup aurat di bumi, yaitu Nabi Adam. Dan misalkan para kitab ya, mukjizatnya
misalkan mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran ya, contohnya itu yang mudah untuk dipahami Al-Quran. Kita harus mengimani bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang akan dijaga sampai akhir zaman nanti. Nah, kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan secara mutawatir ya, atau berkelanjutan ya. Nah, itu sesuai dengan kejadian atau suatu hal yang permasalahan pada saat itu. Nah, misalkan Nabi Muhammad sedang dulu apa itu, lupa sih aku dulu ya, lupa lah itu apa pokoknya ya, lupa. Nah, misalkan ya contoh, nah iya contoh Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agama, yaitu ya ayat terakhir itu ya. Nah, itu merupakan suatu, misalkan pada zaman itu apa itu perdebatan itu ya. Jadi diturunkan Al-Quran itu untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa setiap kejadian yang terjadi dulu merupakan suatu hal yang asli ya. Jadi kita harus menunjukkan akidah kita yang kuat untuk menumbuhkan iman dan rasa Islam yang kuat. Nah, itu merupakan sedikit pembahasan dari saya. Itu setahu saya ya, saya banyak yang lupa soalnya. Takutnya nanti kalau diingat-ingatkan itu salah ya. Jadi setahu saya saja. Itu sedikit, tidak banyak. Jadi terima kasih atas kehadiran semua yang menyempatkan waktunya untuk ikut meet ini, dan maaf juga mengganggu waktunya. Mungkin hari Sabtu ini para kalian semua libur, dan misalkan hari-hari yang tenang ini kalian malah diganggu oleh saya, ya maaf ya. Soalnya ini saya lagi darurat untuk penugasan UTS. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran semua. Semoga ilmu yang sedikit saya berikan pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan dan untuk menumbuhkan rasa akidah dalam diri demi mengokohkan iman dan Islam pada diri kita, agar kita tidak hanya sekedar ya bahasa sekarang Islam KTP ya, agar kita dapat terus menumbuhkan rasa iman kita dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo boleh meninggalkan meet. Terima kasih. Mohon maaf, pengen keluar meet, mohon maaf, ada apa?